Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mau membahas kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Itu yang tertulis Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara terkasih, dari kebenaran firman Tuhan ini, terkhusus ayat 9 sampai 12, kita mau belajar yang pertama bahwa orang Farisi tersebut dia mengandalkan kebenaran diri sendiri, dan dia juga memegahkan kebenaran itu di hadapan Allah dan juga di hadapan orang lain. Ada kesombongan, bahkan di bagian awal dari doa orang Farisi tersebut sangat mengecoh. Dia memulai dengan ucapan syukur kepada Allah, tetapi selebihnya tentang dirinya sendiri. Bukankah ucapan syukur harusnya berbicara tentang apa yang Allah lakukan dalam hidup kita? Terus dia juga memandang rendah orang lain. Mungkin bisa jadi orang Farisi memang mempunyai alasan untuk menempatkan diri di atas pemungut cukai, karena pemungut cukai kan dipandang rendah dan penuh kebencian oleh masyarakat. Tetapi di mata Allah semua kebaikan hanyalah seperti kain kotor. Itu bisa kita lihat di Yesaya 64. Dari ayat 13 sampai 14 kita bisa belajar dari si pemungut cukai bahwa mungkin memiliki kebenaran tidaklah salah. Bukankah Yesus sendiri mengungkapkan bahwa si pemungut cukai pulang dalam posisi yang dibenarkan oleh Allah? Siapa saja yang menyadari kehinaannya di hadapan Allah akan dimuliakan. Dan sebaliknya, siapa yang memegahkan diri di hadapan Allah akan direndahkan. Saudara terkasih, si pemungut cukai ini menyadari dengan benar bahwa dia tidak benar. Dia berdiri jauh-jauh. Mungkin yang dimaksud menjauhkan diri dari posisi ruang kudus atau maha kudus. Di dalam doanya dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tahu diri. Dia adalah orang berdosa. Isi doanya sangat singkat. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi saudara-saudara, tidak ada dalih yang dia ucapkan untuk membenarkan atau membela diri. Tidak ada alasan yang dia kemukakan untuk mendapatkan kemurahan Allah. Hanya sebuah permohonan yang tulus, permohonan yang lahir dari ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Sikap seperti inilah yang dicari Allah. Kebenaran yang kita miliki di dalam Kristus adalah anugerah, bukan upah. Itu bisa kita baca Roma 3 ayat 21. Itu sebuah anugerah yang kita terima melalui iman yang sejati. Menyadari kehinaan, ketidaklayakan, dan ketidakmampuan kita untuk mendirikan kebenaran bersendiri di hadapan Allah. Semua yang kita miliki bukan pencapaian kita, melainkan pemberian dari Allah. Tidak ada yang kita miliki yang tidak kita terima dari Allah. 1 Korintus 4 ayat 17. Jadi, haruslah kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.